Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9, ya, pertemuan setelah UTS, ya. Ketika minggu kemarin kita sudah UTS, kemudian sekarang sudah masuk pertemuan 9. Sebenarnya hanya tinggal 2 kali pertemuan saja ya untuk penjelasan materi dari saya. Nanti sisanya adalah penjelasan tugas nanti yang akan saya berikan, ya. Jadi nanti kalian presentasi tugas-tugasnya ya berdasarkan kelompok. Untuk pembagiannya seperti yang sudah kemarin kalian kirimkan ke saya, disesuaikan saja kelompoknya. Kemudian untuk penjelasan apa saja yang akan dikerjakan di kelompoknya nanti akan saya jelaskan di pertemuan 10 yaitu minggu depan. Ya, diusahakan nanti minggu depan kalian bisa ikut pertemuan secara online. Ya. Untuk pertemuannya nanti kita menggunakan Zoom ya. Nanti akan saya berikan linknya. Ya. Oke. Berarti minggu depan kita bertemu ya di Zoom ya. Jadi tolong siapkan, atau kalau misalkan kuotanya terlalu besar, paling nanti kita bisa pakai Google Meet saja ya. Oke. Pertemuan 9 ini yaitu tentang aplikasi program IRP ya. Kan waktu kemarin ya dari pertemuan 1 sampai 6 kita jelaskan apa sih itu IRP, kemudian ada apa saja sih di dalamnya aplikasi IRP tersebut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam aplikasinya. Ya, aplikasi program IRP. Aplikasi yang dipakai di sini yang open source ya, jadi yang tidak berbayar. Nanti bisa kalian coba ya. Di sini saya menggunakan ini ya, Odoo ya, Odoo. Kemudian nanti saya jelaskan bagaimana kita mulai membuat aplikasi IRP ini, ya. Oke. Yang pertama di sini aplikasi IRP ya, ada berbagai macam jenis fitur ya yang ditawarkan di software IRP ini, ya. Yang ditawarkan ada features, kemudian versinya, skala, dan kemampuan dengan menyediakan sistem IRP untuk berbagai jenis industri, perusahaan, atau organisasi. Ya. Kemudian contoh salah satunya adalah SAP ya, SAP ya. Nah, ini udah familiar banget ya, udah sering banget ya pasti SAP ini ya. SAP merupakan salah satu sistem IRP yang populer di Indonesia. Sangat populer sekali SAP ini. Kemungkinan beberapa perusahaan yang sudah berkembang ya biasanya menggunakan SAP, atau juga ada Oracle. Ya. Nah, oke, kita lihat dulu deh. SAP ini didirikan tahun 1975 di Jerman. Ya, oleh 5 orang mantan karyawan yang bekerja di IBM. SAP sebenarnya dari bahasa Jerman, yaitu Sistem Anwendungen Produkttender Datenverarbeitung, atau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah sistem aplikasi produk. Ya, sistem application product in data processing. Sistem application product in data processing. SAP terdiri dari modul-modul yang terintegrasi, ya, meliputi SAP IRP Enterprise Core, yaitu merupakan solusi aplikasi IRP dan SAP Business Suite, ya, yaitu merupakan paket aplikasi bisnis seperti SAP Customer Relationship Management, SAP Supply Chain Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Product Lifecycle Management. Jadi ini modul-modul yang terintegrasi dengan SAP. Ya. Kemudian pengguna aplikasi sistem IRP pada umumnya perusahaan menengah besar, ya karena kan penghasilannya nanti kan keuntungannya masuk ke dalam perusahaan mereka kan ya. Berarti kan kalau pakai IRP ini lebih menguntungkannya lebih banyak, maka akan mendatangkan keuntungan gitu. Jadi ya lebih baik
menggunakan sistem ERP gitu kalau untuk perusahaan yang besar ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang kecil ya untuk apa gitu? Maksudnya karyawannya itu masih bisa melakukan secara sistem manual gitu ya. Jadi dikhususkan untuk yang menengah besar. SAP merupakan pemimpin besar di seluruh dunia ya. Biasanya SAP ini paling populer, paling banyak yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Ini mencapai 65%. Ya, SAP kini menyediakan paket solusi ERP untuk perusahaan kecil, ya, seperti SAP Business One dan SAP All-in-One. Ya, SAP All-in-One. Ini untuk menengah kecil ya, untuk menengah kecil. Ya, ada SAP Business One dan SAP All-in-One. Nah, di Indonesia saat ini sistem SAP banyak digunakan dalam berbagai kombinasi modul, fitur, dan fasilitas ya, oleh perusahaan besar ya. Nah, ini dia ya pengguna yang digunakan ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan SAP ini adalah Garuda Indonesia, Telkom, PLN, Pertamina, Astra International, Astra Honda Motor, Indofood, Aqua Danon, Bento Prima, Bank Mandiri, Ultra Jaya, Excel Komindo, Bluebird, Nippon Indosari, Corp, ya, French Market Indonesia, Jamu Puspo, Zirex, dan lain-lain. Ya. Kemudian, nah ini ya, subsystem ya, ini penggambarannya ya. Sama seperti ERP ya, aplikasi ERP-nya kan ya. Kan ini kita lihat ya, ada sales and distribution, material management, production planning, ya. Nah ini biasanya di sales and distribution, ya, meliputi materials management, production planning, quality management, ya, ada plan maintenance, human resource, financial accounting, controlling, asset management, project system, office and communication, industry solution. Ya. For example, A&D, oil, extract. Ini industry solution. Nah, ini kan yang bisa digunakan di SAP ini mencakup ya, mengikuti ini semua nih, sales distribution, material management. Ya. Jadi nanti di bagian divisi-divisi masing-masing ini terintegrasi dengan aplikasi SAP ini. Fungsi utama dalam SAP ERP adalah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, penjualan, distribusi, manufaktur, perencanaan produksi, pengadaan, SDM, kemudian penggajian. Ya. Faktor yang mempengaruhi implementasi SAP ya, yang pertama adalah kerangka waktu, kedua orang, lalu ketiganya adalah hardware. Bagaimana kerangka waktunya? Ya, kerangka waktunya. Nah, di sini faktor yang mempengaruhinya tadi, ya, itu ada kerangka waktu. Maksudnya kerangka waktu ini adalah, jadi sistem penggunaannya, ya, penggunaannya itu kan pasti dia untuk apa? Berkelanjutan gitu ya. Jadi dari nah ini ya, sales distribution, material management pasti kan dia berkelanjutan sampai ke laporan akhirnya ya, ke financial accounting ya. Financial accounting ini nanti untuk menghitung bagaimana nanti pengeluaran keuangan ya, pengeluaran keuangan dari produksi, kemudian pendapatannya ya, biaya produksi dan lain-lain. Di sini masuk ke sini semua. Nah, kerangka waktunya berarti kan perputarannya, waktu yang dibutuhkan gitu, ya, dalam penggunaan SAP ini. Kemudian orang ini adalah SDM-nya, ya, SDM-nya berarti karyawannya, pimpinan perusahaannya, ya. Kemudian ada customer-nya juga ya pasti ya. Nah, yang ketiga hardware. Dari segi hardware berarti infrastrukturnya. Infrastruktur dalam mendukung SAP ini berarti kan bergantung juga ya. Jadi semakin bagus penggunaan hardware dari komputer, sistem jaringannya, kemudian perangkat jaringannya,
ya, providernya. Jadi yang mendukung, ya. Semakin bagus berarti semakin cepat juga, ya, aplikasi SAP ini bekerja di perusahaan tersebut, ya. Kemudian ada lagi software PeopleSoft. Ya, PeopleSoft adalah perusahaan software yang cukup lama berkembang dan produknya sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan terkemuka di dunia. Ya, nah PeopleSoft ini mendukung produk Oracle, ya. Kemudian ini dia isinya produk software PeopleSoft. Human Resource Management System, ya, terdiri dari payroll, penggajian, benefits, keuntungan perusahaan, kemudian human research, ya, sumber daya manusianya, karyawannya, ya, kemudian pensiun administration untuk pensiun, kemudian time and labor. Kemudian accounting and control, ya, terdiri dari general ledger, payables, receivable, asset management, project, budget, expense, cash management. Kemudian mencakup juga treasury management, material management, supply chain planning, service revenue management, ya, enterprise performance management, procurement, kemudian project management. Kalau tadi produk software PeopleSoft, ya, ini yang bisa yang bisa ada di dalam software ini, ya, software ini. Kemudian Oracle, ya. Oracle didirikan tahun 1977. Ini salah satu aplikasi ERP juga, ya. Yaitu Oracle didirikan tahun 1977. Kemudian merupakan software yang mengembangkan, membuat, memasarkan, mendistribusikan, melayani software database dan infrastruktur software. Software yang dipasarkan meliputi application server, software kolaborasi, dan pengembangan. Ya. Nah, ini sejak tahun 2004 perusahaan Oracle kemudian mengakuisisi salah satu perusahaan pengembangan sistem ERP terkemuka yaitu PeopleSoft. Nah, ini bergabung dengan PeopleSoft. Ya. Lalu kemudian terus mengembangkan produknya. Oracle Business Sites-nya biasanya untuk financial planning, analysis consolidation, expenditure management, billing and cash collection, cash management, ya. Kemudian untuk supply chain management ini mencukupi untuk strategic procurement, kemudian non-produksi procurement, strategic storing, ya, kemudian katalog manajemen. Untuk di project, ya, ada costing, billing, ya, time and expense, activity management, gateway. Nah, ini biasanya bagian-bagiannya, ya, di project. Nah, ini untuk menangani costing, billing, gitu, ya. Nah, untuk human research, ya, biasanya meliputi payroll, sama seperti yang tadi dijelaskan di software PeopleSoft tadi, ya. Kemudian untuk di material management, ya, ada inventory dan purchasing. Berarti kan yang berhubungan dengan material management, ya. Apa sih, kan ada bagian kebutuhan stok gitu, ya, inventory, kemudian purchasing ini orderan gitu, ya, melakukan permintaan barang. Kemudian manufacturing, ya, jadi dalam pembuatan barang, ya, ada factory dan item definition, planning stimulasi, material management, produksi, cost management, ya, kemudian integrated teknologi. Nah, ini Oracle, sistem Oracle. Nah, lalu open source ERP. Kalau tadi yang berbayar, ya. Kalau yang berbayar itu kan berarti yang mahal, ya. Ya, tadi contohnya ada Oracle sama SAP, ya. Nah, biasanya tadi digunakan di perusahaan yang sudah besar, ya. Tadi ada Garuda Indonesia, ada PLN, ya. Nah, ini biasanya sudah
Iya ya, perusahaan-perusahaan besar Garuda Indonesia, Telkom, PLN ini sudah menggunakan SAP. Ya. Ya banyak juga ya. Nah kalau yang open source ya, misalkan ada perusahaan yang masih bergerak skala kecil gitu ya atau skala menengah, kemudian ingin membuatkan sistem ERP di dalam perusahaannya, ya, bisa coba sebelum mencoba yang berbayar gitu ya, bisa juga membuat sistem ERP ini dengan yang open source. Untuk yang open source ya, softwarenya banyak ya, nanti bisa dicari. Misalkan kalian diketikkan di Google software ERP yang open source ya. Ya, sebentar ya, ini coba saya carikan. Software ERP open source. Ya, boleh juga, misalkan tambahkan yang terbaik boleh juga. Nah, ini agak lama ya internetnya. Nah, nanti bisa cari di sini ya. Di sini yang dicontohkan di sini ya, yang saya contohkan ini adalah aplikasi Odoo. Ya. Nah, nanti bisa dicari ya www.odoo.com. Ya, pilih yang trial. Di sini saya sudah mencoba ya. Saya sudah mencoba, nah ini ya. Saya menggunakan pilihan untuk yang recruitment. Ya, recruitment. Nah, ini. Kita nanti satu dulu aja ya. Kemudian nanti kalian bisa pilih atau saya buka dulu, coba dibuka deh. Ini belum keluar. Nah ini ya perekrutan ya, jadi foto ini yang sudah saya buat ya, contohnya ini ya, arkanzafrancompany.odoo.com. Ya, di sini modul-modulnya yang disediakan oleh aplikasi Odoo ini, ya. Jadi ada diskusi, kalender, ada karyawan, perekrutan, aplikasi, kemudian pengaturan. Nah, di karyawan ini berarti nanti kita maintenance data karyawan di sini. Jadi nanti tinggal masukin data-data karyawan gitu ya. Kemudian nanti tugasnya apa ya, nanti kerjaannya apa, gajinya berapa, masukkan di sini. Kemudian kalau misalkan ingin melakukan rekrutmen karyawan baru ya, bisa kita buat di sini ya, posisi kerja nanti kita buat. Ya, ini contoh saya buat untuk IT staff ya. Nah, kalau misalkan kita pengen buat lagi, misal untuk IT analis gitu. Ya. Nah, nanti bisa kirimkan ke emailnya gitu. Ini yang dibutuhkan. Kemudian application emailnya misal mau dikirimkannya kemana gitu ya. Misal ke saya. Oh ya nggak boleh ya. Sudah ada tadi cerita. Initiate. Ya.
Nanti dikirimkannya ke sini emailnya. Ya. Kemudian, nah aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ya, kita lihat di sini aplikasi yang di dalamnya. Ini agak lama ya untuk internet saya. Jadi keluarnya lama. Nah, kalau ini aplikasi ini aplikasi-aplikasi yang ada selain tadi kan saya pilihnya recruitment ya, recruitment. Jadi kan karena recruitment itu kan mencari karyawan baru ya. Jadi kita membuka informasi ada job description yang baru. Kita open recruitment. Nah, itu masuknya ke recruitment ya. Tapi nanti tampilannya itu, nah ini kan ada pilihannya nanti ya. Misalkan mau apa di sini pilihannya? Ada, saya buka lagi deh, ini agak lama sih ya. Kita buka dari yang ini dulu deh. Ini ya. Nah ini kita pilih dari sini. Auto trial. Nanti terbuka agak lama. Kita pilih yang try it free. Oke, sudah masukkan try it free. Nah, nanti ada pilihannya di sini. Masih belum keluar semua. Aku udah jadi. Nah, sebenarnya nanti yang keluar itu seperti ini ya. Di bagian marketing, apa saja nanti modul-modulnya, mau pilih yang mana gitu. Kemudian di human resource, ada employers, recruitment. Nah, kalau kita pilihnya di human resource, ke recruitment. Kemudian tampilan dashboardnya seperti ini tadi yang saya buat ya. Diskusi, kalender, karyawan, perekrutan, aplikasi, pengaturan. Sama seperti yang tadi saya tampilkan ya. Nah, ini dia ya. Sudah keluar. Nah, ini. Terus kita contoh, misalkan saya pilih tadi recruitment. Nah, selain recruit, ada human resource. Ini ada macam-macam ya. Ada operation, accounting, ya, help desk. Kemudian sales ya. Ada CRM, sales, invoicing, point of sale. Lalu operation, manufacturing, website, kemudian marketing, human resource. Nah, ini yang berhubungan dengan human, ya human resource atau SDM. Nah, di sini kita coba pilih yang recruitment. Nah, ini continue. Nah, ini kita harus buat di sini. Ya, misalkan mau perusahaannya apa namanya, first and last name. Ya. Nah, kalau tadi saya buatnya ini ya, zafranarkancompany.odo.com. Ya. Nanti ketika dibuka ini ya. Nah, ini sama ya. Nanti isi dulu di sini ya. Isi dulu data-datanya ya, email, kemudian company name-nya apa ya. Kemudian alamatnya, company size-nya. Nah, ini company size-nya di sini ada juga ya, 5 sampai 20 orang, 20 sampai 50. Atau kurang dari 5. Lalu telepon ya. Lalu bahasanya mau yang mana, English, bahasa Indonesia atau apa.
primary interest-nya. Nah, ini lebih ke yang apa? Ini perusahaan ini bergerak dalam bidang apa gitu. Ya. Nanti pilih start now. Ya, atau ini kita coba buat lagi deh ya. Misalkan contoh saya buat di sini apa ya? Arkana Company. Emailnya misalkan saya masukkan nama email saya. Oh, ini email saya sudah ada ini, nggak boleh ya. Saya pakai yang ini, bisa mandiri. Company name-nya nanti saya ganti. Masuk ini Arkana Company. Company size-nya saya pilih kurang dari 5. English, primary interest-nya use it in my company. I want to improve. Ya, ini kalau misalkan ingin mengembangkan aplikasi ERP ini yang kita buat ya, versi trialnya. Misalkan kita mau menambahkan menu-menu nanti gitu ya. Kita checklist. Nah, ini langsung kita start now. Oke, sedang berjalan. Ini jangan dibangun. Kok udah lama ya? Oke, ini jaringannya agak lama ya, jadi belum masuk ya. Ini seharusnya pilih start now ini langsung nanti tampil sudah membuka gitu, seperti ini. Ya, oke, nanti bisa kalian coba ya di aplikasi Odoo-nya. Nanti tampilannya seperti ini, nanti ada pilihan menunya. Ya. Oke, ini sama ya nanti pilihannya. Kemudian nanti kalian nanti harus buat ya, cari aplikasi yang open source ERP. Ya. Nah ini juga ada ya nanti jadwal dari kebutuhan requirement ya. Nah ini misalkan ya, tadi yang sudah saya buat rekrutan, kemudian nah di sini nanti ya, nah di pilihannya nanti di pilihan ya laporan analisis rekrutan nanti bisa kita lihat di sini ya. Nah misalkan kita mau
saring gitu ya, berdasarkan usianya dari berapa sampai berapa, kemudian lulusannya gitu ya. Nah, ini untuk filternya ini ya, misalkan ada tak diserahkan, ditugaskan, kemudian baru terus menerus ditolak, diarsipkan ya. Ini misalkan kita masukkan yang ditolak yang mana ya, tanggal pembuatan ya, bisa kita buat di sini November. Nanti di sini difilterkan, kemudian departemen. Ya. Nah, ini grafiknya mau seperti apa modelnya ya. Tinggal dipilih. Ya. Ini karena masih kosong ya. Nah, tinggal dipilih, kemudian konfigurasi. Kita pilih pengaturan ya. Nah, pengaturan ya. Misalkan untuk lowongan kerja ini kita pilih misalkan karyawannya ya, usia dari berapa ke berapa, kemudian jenis kelamin. Ini coba kita buat ya. Terus perekrutan. Oh, ini bukan yang, karena saya baru buat ya, jadi belum bisa dibuatkan rekam daring. Oke, ini saya abaikan dulu. Nanti selebihnya bisa kalian coba-coba. Kemudian nah ini ya, tampilan kebutuhan data modul rekrutmen ya. Nah, ini tadi yang saya buat ya, perekrutan misalkan ya. Nah, tadi by job position. Ini yang tadi saya buat ada IT staff, ada IT analis ya. Kemudian nah, ini posisi kerjanya ya. Ini belum ada karena masih 0 ya. Kemudian karyawan baru yang diharapkan satu orang ya, total karyawan satu. Nah, ini yang karena kan belum ini ya, belum masuk karyawannya, jadi belum ada kiriman emailnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada yang kirim email, baru nanti masuk ke dalam sini. Oke, lalu, nah ini dia tugasnya, tugas pertemuan 9, carilah open source dari IRP yang tidak berbayar. Kemudian cobalah buat salah satu atau lebih modul IRP yang terintegrasi selain dari contoh yang ada dalam slide ini. Kalau tadi kan saya mencontohkannya untuk modul perekrutan ya, atau recruitment. Nah, kalian bisa coba cari modul yang lain, misalkan untuk human resource. Tadi kan ada di human resource ini ada macam-macam ya, ada selain perekrutan. Kalau di sini sebentar. Nah, tadi karena kita pilihnya checklistnya yang I want to approve ya, aplikasi IRP-nya ini, jadi nanti misalkan kita mau menambahkan modul-modul lain, misalkan penjualan, situs web, nanti kita tinggal install. Contohnya, ya, misalkan penjualan, coba kita install.
You can test all application during. Oh, ini kita hanya bisa mencoba aplikasi ini selama 15 hari setelah aplikasi yang pertama ini diinstal. Ya. Penjualan, penagihan. Coba kita konfirmasi. Dah? Rasanya tak udah dilepasin dah sama. Oke, ini sudah terinstall. Kita lihat. Nanti sambil menunggu, ya kalian boleh coba ya. Misalkan kalian pengen pakai yang Odoo boleh. Kalau misalkan mau yang untuk mau aplikasi selain Odoo boleh juga ya, terserah. Atau kalau misalkan hanya ingin menggunakan yang Odoo boleh. Nah, ini dipraktekkan dalam pertemuan selanjutnya, berarti minggu depan. Ya, minggu depan. Makanya saya minta Zoom ya, meeting bareng kalian join semuanya supaya nanti kalian praktekkan sesuai dengan kelompok. Ya. Berkelompok. Ya, jadi buatnya berkelompok. Oke, sudah cukup di pertemuan 9. Jadi minggu depan kelompok ya, jelaskan modul IRP open source yang kalian gunakan. Ya. Oke, ini kita lihat lagi nanti. Nah, ini dia aplikasinya sudah nambah ya. Kan tadi cuma ada sedikit ya karyawan, perekrutan. Nah, sekarang bertambah jadi ada penjualan dan penagihan. Gitu. Jadi di sini nanti di aplikasi IRP perusahaan saya yang saya buat ya. Jadi ada modul penjualan dan penagihan. Nah, modul penjualan nanti berhubungan dengan distribusi barang yang dijual, ya stoknya. Ya. Kemudian ada penagihan, modul penagihan. Nah, ini ya. Nah, karena kita belum membuat transaksi ya, transaksi penjualannya belum ada. Nah, jadi masih kosong. Nah, nanti referensi contohnya seperti ini, ada nomor, tanggal pembuatan, ya, total, status. Ya. Ini data perusahaan, kemudian quotation layout, ya, data perusahaan, kemudian konfirmasi pesanan, kemudian sampel quotation. Oke, nanti kalian coba berdasarkan modul yang kalian pengen tambahkan ya di dalam. Berarti kalian harus buat perusahaan baru ya, misalkan dengan kapasitas berapa orang gitu. Jadi ini hanya untuk percobaan aja ya, trial ya. Jadi pilihnya yang trial. Ya, mau pilih yang human research atau modul yang lain nanti dipilih di bagian awalnya. Kalau ini kan saya tunjukkan human research untuk yang recruitment, kemudian aplikasi tambahannya tadi ada penjualan. Ya. Jadi harus beda ya antara kelompok yang lain dengan kelompok yang lainnya ya. Jadi modul yang mau dibuat di perusahaannya itu modul apa saja itu harus beda ya, dengan kelompok lain. Nanti dijelaskan di situ ya. Sambil cari referensinya juga ya, selain pakai Odoo apa saja gitu. Ya. Oke, cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di grup ya. Tolong disimak ya, untuk minggu depan kita buat meeting Zoom atau bisa juga pakai Google Meet secara online ya. Jadi saya harapkan kehadiran dari kalian semua ya, atau kalau misalkan kelompok berarti perwakilan dari kelompoknya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.